Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima setiap urapan dari Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin kami dari pagi sampai malam hari ini, dan kami masih dalam kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan menuntun kami. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, yang percaya bila hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami terus belajar untuk menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh membuat kami terus berada di dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, kami mau selalu puji-Mu ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami. Yesus Tuhan.
Tuhan. Kami memuji, Terima kasih kami menyembah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Dia, Ku mau memujimu, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, memujimu. hanya Engkau yang layak untuk Mau ditinggikan. menyembahmu, Yesus, ku Yesus, selalu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian syukur hanya bagi namamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dan selalu memenuhi setiap kami. Kau menjaga setiap kami, Kau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur lebih lagi. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembahmu ya Tuhan. Di hadapanmu memujimu, menyembahmu ya Tuhan, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, kami sujud menyembahmu ya Tuhan. Oh Yesus, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Engkau selalu hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sembah bagimu Tuhan yang hidup, yang kudus. Sembah Dia. Haleluya. Oh, Sembah Tuhan. mengalih kuasa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran, yang kudus Tuhan berkata atas pujian kami, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini setiap pujian dan persembahan kami ya Kami Tuhan. sembah Engkau Yesus. Hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar,
pujian kami bagi Raja di atas segala raja. Di setiap kami Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Sembah. yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat kami bagimu Yesus. Yang Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Ditinggikan selamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Biarlah malam ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, ya terima kasih buat dukungan doa dan ya semua yang sudah bergabung. Ya kita sudah merayakan Mesbah Doa ulang tahun yang ketiga semalam, dan nanti akan ditayangkan live-nya pada hari Minggu ya saudara, seperti biasanya. Iya, kita bersyukur ya tidak ada hal yang terindah ya ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai apa yang kita perbuat. Mesbah Doa boleh ada sampai 3 tahun, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ya tadinya saya berpikir kalau udah selesai pandemi pasti Mesbah Doanya juga ya sudah selesai. Tapi ternyata begitu banyak orang yang lapar dan haus akan Tuhan dan selalu ingin untuk mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, jangan lupa bagikan, share setiap Mesbah Doa ke grup saudara atau ke keluargamu, ke orang-orang yang mungkin mereka membutuhkan. Ya, sekalipun mungkin mereka belum membukanya, tapi kalau saudara terus share sambil berdoa, satu saat saudara, karena kita sudah mendengar banyak kesaksian orang-orang ditolong Tuhan ketika membuka ya apa yang di-sharingkan lewat khotbah saya ataupun firman Tuhan yang dibagikan. Ya, ini waktunya kita semua bekerja menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan ya, dengan cara kita men-share ya hal-hal yang rohani agar membawa orang lain untuk datang bertumbuh kepada Kristus. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, selamat pagi ya. Semoga Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Ini kesaksiannya dikirim pagi ya. Ibu sejak masih jadi janin di dalam kandungan ya, saya sudah Kristen. Wah, aduh, dari masih dalam kandungan sudah Kristen ya, Karisten gitu ya. Karena orang tua saya beragama Kristen dan sejak kecil saya sudah ikut sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan ya sampai saat ini saya Kristen. Tapi kekristenan yang dulu-dulu itu hanya sekedar rutinitas saja Bu.
Ya, namun semuanya berubah sejak saya bertemu dengan channel Ibu Debbie. Puji Tuhan, haleluya, semua kemuliaan bagi Tuhan ya. Saya baru merasakan menjadi Kristen yang sesungguhnya, Bu. Lewat mesbah doa, mesbah syukur, Sunday online, dan semua khotbah-khotbah Ibu yang dikupas tuntas ya, semua ayat Alkitab dengan bahasa yang sangat sederhana dan dimengerti, puji Tuhan. Bahkan sekarang semua khotbah-khotbah Ibu seperti candu buat saya ya, semakin hari saya semakin mencintai Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dan saya ingin menjadi Kristen yang berdampak dan juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibu, dulu saya ini sering mendengar orang kesaksian dia sembuh dari sakit ya, karena mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi puji Tuhan, Bu, sekarang ya saya sendiri yang mengalaminya ya, dan saya sendiri yang ya menyaksikannya di dalam hidup saya, bagaimana Tuhan menolong saya. Beberapa waktu yang lalu ada miom di dalam rahim saya, Bu, dan itu yang menyebabkan akhirnya saya mengalami pendarahan. Ya, padahal sudah 1 tahun saya itu sudah menopause. Oh ya, waktu saya mau ke dokter, saya ikut mesbah syukur dulu, Bu ya. Jadi Ibu sudah menopause, berarti sudah berumur juga ya. Tapi baru merasa menjadi Kristen akhir-akhir ini setelah mendengarkan mesbah doa dan semua khotbah-khotbah saya. Baru mengerti tentang kebenaran. Puji Tuhan, tidak ada kata terlambat. Ya, dan ketika saya mengalami pendarahan, akhirnya saya ke dokter. Namun sebelum ke dokter ya saya ikut mesbah syukur dulu. Ya, dan ketika Ibu berdoa buat yang sakit, ya Ibu bilang yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan saya terima itu dengan iman. Saya bilang amin, amin, amin. Saya sudah sembuh. Sesampai di dokter, saya di USG dulu untuk pengobatan lebih lanjut lagi. Dan Ibu tahu apa yang terjadi? Dokter tidak menemukan miom saya. Iya, dan ternyata kata dokter sudah mengecil dan hampir tidak terdeteksi. Wow, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, Ibu, ya, seperti lagu yang Ibu nyanyikan. Ya, saat ku percaya kau bekerja, saat ku yakin kau bertindak. Ya, saat ku percaya kau bekerja, saat ku yakin kau bertindak, saat ku berserah kau turun tangan, mujizatmu selalu nyata. Amin, amin, amin ya. Dan itu benar-benar saya alami ya, tidak henti-hentinya saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Juga saya berterima kasih kepada Ibu Debbie buat seterus kekuatan yang selalu Ibu berikan lewat khotbah-khotbah Ibu, lewat firman Tuhan. Saya berdoa semoga Ibu Debbie selalu sehat, diberkati dan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk memenangkan banyak-banyak jiwa. Sukses terus untuk DB TV dan ya tim I love you. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa kesaksiannya saudara, secara manusia miom itu ya hampir tidak ada mungkin yang menghilang ya. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Seorang ibu mengalami ya pendarahan karena ada miom di dalam rahimnya. Tapi akhirnya setelah mau berobat lebih lanjut, diperiksa, ternyata ya tidak lagi ditemukan miom itu. Tuhan itu sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan ya, sebab saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan dan dialah yang bertindak dalam hidup kita. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa ya. Tuhan memberkati dan Tuhan ya senantiasa menyertai dalam pertumbuhan iman, dan biarlah Ibu terus menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Puji Tuhan ya. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Yang kesaksiannya belum dibaca ya, jangan kecewa, jangan bersedih hati, karena pasti ada waktunya untuk dibaca ya Bapak Ibu, karena memang yang masuk ini ya sudah puluhan ribu. Tapi saya bersyukur ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ya tahu untuk
memberi pertolongan kepada kita semua ya, dan saya yakin ketika kita rindu untuk menjadi alat kesaksian bagi Tuhan, saudara bersaksi ya, jangan hanya di mesbah doa, saudara cerita ke orang yang saudara temui, saudara bersaksi kepada keluarga, itu juga sudah saudara memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa share ya mesbah doa dan juga setiap khotbah-khotbah yang saudara dengar dan memberkati. Baik saudara, kita akan lanjutkan. Sekarang kita masih di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 tentang bagaimana Tuhan memakai Gideon. Tuhan berkata ya, ketika Gideon memanggil seluruh rakyat untuk bersama-sama dengan dia, ya, dan dari saudara ya 32.000, yang tersisa 22.000. Ya pulang ya 22.000 pulang, yang tersisa tinggal 10.000. Ya, lalu Tuhan bilang masih terlalu banyak, dan Gideon disuruh untuk membawa mereka minum air di sungai. Ketika mereka meminum, Tuhan berkata, yang mengambil dengan tangan itu yang engkau akan bawa, tetapi yang langsung minum dengan mulut seperti anjing itu tidak boleh diajak untuk berperang, suruh mereka pulang. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa ada kriteria yang Tuhan tetapkan bagi orang-orang yang mau berperang. Dan akhirnya Gideon hanya membawa 300 orang karena Tuhan berkata, ayat yang ke-8 ya Hakim-Hakim 7, dari rakyat itu mereka mengambil ya bekal dan sangkakala, kemudian seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke rumahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian itu di bawahnya ya, di bawah lembah. Lalu saudara, Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa dia harus maju. Ya, dan akhirnya saudara, Gideon itu ya dia minta tanda sampai 3 kali, dan saudara tahu akhirnya Tuhan suruh dia berperang maju ya. Dan kita lanjut sekarang ayat 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ya itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu ke perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Kita sudah sampai di sini kemarin, Tuhan bilang turun. Dan engkau akan memiliki keberanian ketika engkau turun, karena ada sesuatu yang akan membuat dia lebih berani saudara ketika dia turun ya. Ayat yang ke-11, maka kau dengarlah apa yang akan mereka katakan, kata Tuhan tadi ya. Lalu akhirnya Gideon turun. Ayat yang ke-12, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jadi saudara, mereka itu semua bergelimpangan di situ ya. Mereka seperti pasir di laut, unta-untanya juga sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Ya, kata firman Tuhan. Dan jadi saudara, seperti kita tahu bahwa orang-orang Midian itu adalah para perampok ya, yang sering kali ya menakuti orang Israel. Mereka datang merampas hasil tanah, hasil bumi, bahkan ya kebun anggur, bahkan ternak-ternak orang Israel dirampas oleh mereka. Ya, dan ya mereka itu menunggang onta yang terdiri dari 5 keluarga yang memiliki hubungan dengan Abraham melalui Midian. Anak laki-laki Abraham dari istri keduanya Ketura. Ya, dan mereka mendiami daerah padang gurun mulai dari Laut Mati sampai ke Laut Merah. Jadi orang Midian itu adalah saudaranya sebenarnya ya, anak tiri dari anaknya Abraham, tapi dengan istrinya Ketura saudara ya. Dan dikatakan di sana ayat 13 saudara ya, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya. Jadi Gideon sampai di perkemahan mereka, dia mendengar ada satu orang yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Dia bilang, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian ya. Jadi ketika Gideon sampai di perkemahan mereka, dia mendengar ya ada seorang dari orang Midian yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Dia bilang, aku bermimpi ya ada sepotong roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh.
Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Jadi inilah yang Tuhan masuk, ternyata Tuhan bilang, ya yang Tuhan maksudkan Gideon, kalau engkau takut, engkau turun dulu dengan bujangmu ke perkemahan orang Midian dan engkau pasti akan berani karena engkau mendengar sesuatu di sana. Jadi dari tangan musuhnya Gideon mendengar percakapan berkata bahwa dia mimpi, ya, bahwa ada roti jelai yang terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Dan temannya berkata, ya tidak lain itu adalah Gideon bin Yoas, ya. Orang yang telah diurapi oleh Allah dan Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya Gideon. Jadi dia mendengar dari mulut musuhnya sendiri tentang firman Tuhan yang meneguhkan bahwa dia harus maju. Seorang tentara musuh dari orang Midian, ya, bermimpi, saudara, ya, tentang roti jelai itu, dan dia berkata bahwa ya begitu juga dengan kawanan kecil orang Israel dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pasukan besar Midian. Tetapi Allah akan membuat orang Israel yang tidak diperhitungkan seperti roti jelai kecil itu menjadi pasukan yang tidak terkalahkan, saudara. Ayat yang ke-15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ya, jadi Gideon mendapat peneguhan, saudara, ketika dia mendengar orang itu bermimpi seperti itu, dia pulang kembali ke kemah orang Israel lalu dia bilang, bangun. Ya, dia dikuatkan imannya, diteguhkan karena orang lain yang mendapat peneguhan untuk dia sendiri. Ya, jadi saudara, memang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau melangkah, seringkali Tuhan pakai orang lain untuk meneguhkannya. Sebaiknya memang biar orang lain yang meneguhkannya. Saya ingat, saudara, ketika sebelum pandemi itu, saya itu sudah mau buka gereja, saya sudah mau sewa tempat. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang bertemu dengan saya, suami istri, dan dia bilang kepada saya, Bu, ya Tuhan itu menyampaikan sesuatu ya buat ibu. Ibu jangan buka gereja. Itu sebelum pandemi, saudara. Ibu jangan buka gereja karena tahun depan Tuhan akan membawa pelayanan ibu ke dimensi yang berbeda, dan tuhayan ibu itu raja-raja, ya, orang-orang yang luar biasa akan ya menjadi tuhayan ibu, ya, bahkan bangsa-bangsa. Ya, mereka itu menyampaikan itu kepada saya, saudara. Ya, lewat mulut orang lain Tuhan meneguhkan. Akhirnya saya juga hanya berdoa karena saya harus membayar DP gedung pada waktu itu. Ya, beberapa orang mendukung untuk saya ya buka gereja, saudara. Dan saya cuma terus berdoa, Tuhan, ya saya tidak tahu harus melangkah apa, saya bimbang, tapi saya percaya kalau Tuhan yang memang memanggil saya, Tuhan akan meneguhkan. Kalaupun bukan, ya Tuhan akan mencegah langkah saya. Karena secara manusia memang saya tidak punya uang yang cukup, tetapi memang ada beberapa orang yang berjanji untuk mendukung ya pelayanan saya, tapi saya tidak mau mengandalkan manusia. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan terjadi, kalau bukan cegah saya. Dan benar saja saya hampir mentransfer uang DP untuk sewa gedung. Ya, itu sebelum pandemi, saudara, ya. Benar-benar ya Februari itu saya harus membayar. Lalu Tuhan hanya memberi satu kata di benak saya, yaitu coba pindah jam atau pindah hari. Lalu saya tanya kepada pihak manajemen gedung, saya bilang, ini saya sudah mau transfer DP untuk sewa gedung. Kira-kira kalau saya mau pindah jam atau pindah hari, ya kalian itu fleksibel kan? Dia bilang, oh enggak bisa, Bu. Karena ketika ibu sewa dengan hari atau jam yang itu, ya tetap seperti itu untuk 1-2 tahun. Ya nanti kalau mau sewa kembali baru bisa berubah. Jadi begini saja, dia bilang, kalau ibu masih ada kepikiran untuk rubah jam atau hari, sebaiknya ibu pikirkan matang-matang. Ibu gak usah transfer, pikirkan matang-matang dulu kira-kira hari dan jamnya itu. Hari apa, ketika ibu dapat baru ibu hubungi kami. Nanti juga saya akan bicarakan dengan pihak manajemen, saudara. Puji Tuhan, setelah dia bilang begitu, saya gak jadi transfer dan ternyata pandemi datang.
Ya, cepat sekali 2 minggu kemudian ya pandemi datang di Indonesia dan setelah itu gereja tidak boleh beribadah. Jadi Tuhan meluputkan. Memang kita ini butuh peneguhan demi peneguhan, saudara. Ya, apa yang ditulis di Alkitab ya banyak hal yang saya juga mengalami secara pribadi. Biarlah kita ini minta sama Tuhan, dan Gideon diteguhkan oleh pihak musuh malah, yang dengan mulut mereka menyatakan tentang mimpi yang Tuhan berikan kepada mereka bahwa Tuhan mengurapi dia. Dan akhirnya saudara ya Gideon pulang ke perkemahannya, lalu dia menyuruh orang Israel untuk bangun, ayo kita akan menyerang, dia berkata ya. Ayat yang ke-15, jadi segera sesudah Gideon mendengar cerita itu dia pulang. Ya, ayat yang ke-16, sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan, maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan. Ayat 18, apabila aku ya dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan ya dan demi Gideon. Saudara, kita lihat di sini ya Tuhan memberikan strategi kepada Gideon untuk maju di dalam peperangan, karena Tuhan yang menyuruh dia, memerintahkan dia, maka Tuhan juga yang akan mengatur semuanya. Ayat 19, lalu Gideon dan ke 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu, dan pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga itu baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ayat 20, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ya, ayat 21, sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Jadi apa yang terjadi saudara? Ya, tentara-tentara Gideon itu hanya melakukan sesuatu yang membuat musuh itu menjadi kacau balau. Mereka akhirnya hanya menonton ketika Tuhan mengacaukan tentara orang Midian, dan mereka semua menjadi panik, bingung, dan akhirnya mereka mundur dan lari ya pontang-panting saudara. Bahkan tidak ada seorang pun yang harus menghunus pedang untuk mengalahkan musuh. Pasukan kecil Gideon tidak pernah bisa menghasilkan kemenangan semacam itu kalau itu dengan kekuatan mereka sendiri, karena mereka hanya 300 orang. Justru Allah ingin menunjukkan kepada Israel bahwa kemenangan bukan bergantung pada kekuatan atau jumlah, melainkan pada ketaatan dan komitmen mereka kepada Tuhan. Ya, kita lihat saudara, Tuhan yang mengatur strategi ya sehingga musuh kaget, mereka lari tunggang langgang karena mereka berpikir orang Israel sudah menguasai daerah mereka dengan jumlah yang ya mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu, ternyata hanya 300 orang. Ya, dari situ kita melihat bahwa kemenangan itu adalah benar-benar dari Tuhan dan bukan dari bangsa Israel, karena itu tidak mungkin mereka lakukan kalau mereka hanya 300 orang. Kita melihat di sini saudara, akhirnya mereka lari pontang-panting saudara, mereka ketakutan. Ayat 23, kemudian dikerahkannya orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ya, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai pada Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Iya, dan akhirnya saudara mereka menawan 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Seb ya. Dan Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb.
Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Kita melihat ya kemenangan yang dari Tuhan menyertai mereka karena mereka taat. Ketaatan membawa kemenangan ya, tetapi pemberontakan akan membawa kekalahan. Saudara, kita belajar malam ini bahwa ayo, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena berapa besar modalmu, berapa besar pintermu, tapi benar-benar hanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa menjalani hidup, bahkan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena itu jangan ngeyel dengan Tuhan, taat saja. Ketika Tuhan suruh taat, hidup kudus, hidup benar, mari kita taat supaya kita melihat kemenangan yang dari Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok dan kita akan renungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena malam ini kami masih boleh diizinkan untuk ada di mesbah doa, mendengarkan kisah dari kebenaran firman Tuhan yang pasti membawa hikmah bagi setiap kami yang mendengar, dan begitu banyak nilai yang kami dapat. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia untuk terus ada di mesbah doa, mencari wajah Tuhan, yang setia untuk mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah kami semua boleh ada, tertanam dalam pelataran Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Bawa iman kami semakin bertumbuh. Berdoa bagi setiap mereka yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, amarah, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami buang di dalam nama Yesus. Biar perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Kau juga memberkati untuk setiap mereka Bapa yang sedang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan yang terjadi. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang mencari pekerjaan, beri yang terbaik Tuhan. Juga buat setiap mereka yang rindu menjual aset dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati untuk setiap mereka Bapa yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu dan rindu untuk mengalami pemulihan dalam hal keuangan, kesehatan, rumah tangga, semua itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kami berdoa hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Berkati bangsa ini, berkati Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Bersihkan bangsa kami Tuhan dari segala dosa, tetapi Engkau sendiri akan memuliakan bangsa ini Tuhan dengan kemuliaan yang daripada-Mu. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap Bapa, anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan apapun persoalan kami, Tuhan tahu dan Tuhan yang sanggup. Karena itu kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.